Assalamualaikum, kembali lagi dengan saya Rifin Muhammad. Video gue kali ini saya berkesempatan untuk gue ke Gunung Talaga atau Talaga Angker. Kalau di mapsnya ya, teman-teman bisa cari Talaga Angker yang masih berada di sekitaran, kalau tidak salah, perbatasan Rumpin. Dan saya mulai record ini dari daerah BSD atau mana, pokoknya dari daerah BSD saya baru mulai record. Aslinya sih kita tikumnya di Bani Umar, kemudian lanjut jalan ke Talaga Rumpin. Cuman saya recordnya dari BSD, dan rute yang kita lalui itu full aspal karena kondisinya malamnya tuh kalau nggak salah hujan. Jadi kita memutuskan untuk full aspal ke arah Talaga Rumpin ini, Gunung Talaga. Jadi kita lewat Aeon dan melewati Jalan Raya Cisauk ke arah Rumpin. Di sini melewati Aeon, total jaraknya kalau dari Ciledug ke arah Talaga Rumpin ini PP itu 65 km. Tetapi kalau kita setarnya dari Bani Umar atau dari Barong, Babulorong, itu totalnya mungkin ada di kisaran 50 km untuk pulang pergi. Alhamdulillahnya ini ketika saya jalan ke arah Gunung Talaga tidak begitu berdebu karena malamnya tadi habis hujan. Dan gue sekali ini tuh dimarsalin sama teman aneh, yaitu Om Iksan yang pakai sepeda Patro 073. Ini kami melalui lampu merah yang dekat Pasmuda Cisauk, yang ya alhamdulillah itu jalannya lumayan mulus, walaupun di beberapa titik itu ada yang sudah mulai rusak karena emang tergenang air terus. Dan ini kita sudah sampai di stasiun Cisauk yang bisa dibilang itu sangat macet banget ya, karena antrian dari arah Cisauknya sendiri dan sebaliknya itu banyak banget yang mungkin mau bepergian atau entah kemana. Ini menunggu gerbangnya dibuka supaya bisa lewat, dan ternyata yang dari arah Cisauk itu ternyata banyak sekali orang. Jadi ya harus sedikit mengalah. Ini saya agak kagok karena nggak begitu siap. Ternyata dari arah sana itu yang pengendara motornya itu cukup banyak banget, jadi agak sedikit kewalahan. Dan jalannya juga kurang begitu bagus di daerah penyeberangan stasiun Cisauk ini. Nanti kita masih melanjutkan perjalanan di sepanjang jalan Cisauk Rumpin kalau nggak salah, atau enggak Cisauk Bogor, yang hampir sebagian besar jalannya itu sudah dicor. Kami bertiga pada gue sekali ini, yaitu bareng sama Om Iksan sama satu lagi saya kurang tahu namanya. Dan alhamdulillahnya itu cuaca pada hari Sabtu kala itu mendukung banget ya, karena nggak panas dan juga nggak hujan. Alhamdulillah itu sepanjang perjalanan menuju Talaga Angker ini atau Gunung Talaga yang ada di Rumpin itu cuacanya cukup syahdu. Jadi walaupun terbilang buat saya pribadi itu cukup jauh, karena bisa jadi dihitung sekali jalan itu 30 km, tetapi karena didukung cuaca yang begitu syahdu, gak begitu berasa. Dan mungkin kalau ada kesempatan saya pengen mencoba lagi ke sana, tetapi dengan rute yang sedikit berbeda, mungkin dengan belusukan untuk mencapai ke Gunung Talaga ataupun Talaga Angker tersebut.
karena mungkin sensasinya akan berbeda ya kalau kita lewat rute yang berbeda juga gitu. Dan di sini tuh jalannya lumayan becek banget, bikin sepeda kotor banget. Bukan masalah sepeda kotornya sih, tapi lebih ke kadang waktu untuk nyucinya gitu. Kalau sepeda nggak langsung dicuci ketika habis dipakai buat kotor-kotoran gitu kan kurang bagus juga ke sepedanya gitu. Jadi ini rada pelan ketika kondisi jalannya becek begini supaya nggak begitu nyiprat ke badan gitu. Di pertigaan yang sebelah kirinya ada pom bensin itu akhirnya kita belok kanan juga. Setelah jalan yang lurus begitu panjang banget, kita belok kanan di pertigaan ini. Dan ternyata jalannya cukup becek karena habis hujan. Tetapi mungkin kalau nggak hujan bisa jadi pas kami lewat sini malah bakal berdebu banget kalau nggak hujan malamnya. Karena teman-teman bisa lihat di sini itu seperti bekas pasir semua ya. Alhamdulillahnya itu semalam hujan jadi nggak begitu berdebu. Teman-teman bisa bayangin ketika lewat sini dalam kondisi kering banget bakal kayak apa kondisinya gitu. Karena mungkin di daerah sini tuh banyak banget yang ditambang, mungkin pasirnya atau entah batunya yang bisa dijual lagi. Seperti Gunung Talaga ini, itu kalau nggak salah itu bekas galian gitu, dan yang akhirnya menjadi sebuah kayak danau. Dan batunya itu kayaknya bekas diambilin gitu, digali gitu. Dan pada waktu saya kesana itu kondisinya sudah longsor. Padahal kalau saya sempat kesana sebelum longsor itu harusnya pemandangannya lebih cakep banget ya. Teman-teman bisa lihat di sini tuh di kanan kirinya itu kayak ada penambangan batu dan juga pasir. Ini mungkin jaraknya sudah nggak jauh lagi, mungkin masih ada 5 atau enggak berapa kilo gitu. Karena di jam tangan saya itu menunjukkan udah berapa puluh kilo, jadi sudah hampir sampai kalau nggak salah. Tetapi kami sempat berhenti sebentar untuk membeli air minum karena air minum sudah mau habis. Di sini Om Iksan itu menunjukkan kalau belok ke arah kanan itu bisa ke arah Gunung Dago. Yang menurut beliau kalau ke arah Gunung Dago itu treknya itu malah lebih enak karena sepi banget jalannya, jalanan perkampungan gitu, jadi lebih bisa menikmati alam daripada kita ke arah Gunung Talaga. Setelah kami berhenti sebentar untuk membeli air minum, akhirnya kami lanjutkan perjalanan lagi. Dan kalau lihat di map sih sudah hampir nyampe ya, karena lokasinya itu ada di pinggir jalan raya. Dan mungkin tantangan terbesar ketika ke sini tuh banyaknya truk-truk seperti ini. Truk-truk mengangkut pasir, truk-truk mengangkut batu, truk tronton. Kalau buat saya pribadi sih cukup ngeri ya, karena kita kan pesepeda dan di situ dia truk tronton, dan akhirnya kita ngambil ke arah kiri, lumayan nanjak tapi landai, masih bisa ke handle lah. Dan ketolong sama kombinasi sprocket saya, yaitu depan 3 speed dan belakang 8 speed, walaupun masih koknya itu masih kecil, masih sampai 36 apa 28 malah. Tanjakan landai seperti ini jadi bisa ketolong gitu, dan gak begitu menyusahkan buat saya. Hehe. Dan di daerah sini tuh masih banyak persawahan. Di kiri saya ini masih ada persawahan yang begitu hijau karena ditanami oleh padi. Dan di sini kita
eh, agak bingung karena harusnya sih kita udah sampai, karena menurut teman saya itu udah nggak jauh lagi nih dari sini gitu. Ya udah, akhirnya kita lanjut lagi perjalanan karena mungkin sebentar lagi udah mau sampai ke lokasinya gitu. Tapi ya begini, jalannya becek banget, entah air dari mana saya nggak tahu. Drainasenya kurang bagus juga sih di daerah sini. Kalau tergenang terus kayak gini tuh yang ada nanti cor-corannya tuh bisa rusak tuh. Dan dari jalanan itu nanti kita belok kanan ke arah Jalan Makadam. Ngikutin Jalan Makadam terus aja ini. Sebenarnya ada jalur pintasnya sih, cuman kurang asik aja gitu. Jadi akhirnya kita memutuskan untuk lewat Jalan Makadam ini, terus aja ikutin Jalan Makadam ini muter. Tetapi karena kondisinya habis hujan banget, belok banget sih kalau yang di bagian dalamnya, nanti teman-teman bisa lihat. Kalau di sini kan masih makadam, jadi masih nggak begitu belok. Tapi ketika udah makadamnya udah habis, di bagian dalamnya tuh bakal becek banget sih, dan bikin tibel. Dan di beberapa sectionnya saya lebih memilih untuk dituntun aja, karena kalau dipaksain di goes nanti yang ada malah nggak bisa muter bannya dan lebih ribet lagi buat ngebersihin sepedanya. Dan udah mulai terlihat itu di sebelah kiri udah Gunung Talaganya atau Talaga Angker. Dan ternyata pas kita nanti sampai di sana itu airnya sudah nggak sebersih awal-awal ya. Nggak tahu kenapa, mungkin karena tercemar sama limbah rumah tangga ya. Jadi airnya nggak begitu bersih lagi seperti dulu gitu. Dan makadamnya di sini tuh lumayan panjang, dari melebihi ekspektasi yang saya pikirkan. Akhirnya karena agak ragu, saya memutuskan untuk bertanya sama bapak-bapak yang ada di gubuk sini, gimana caranya biar sampai bisa ke situ pak. Oh ternyata bisa muter lagi ke sana, ada jalannya gitu. Dan ternyata di sini tuh jalannya lumayan, ya Allah, Masya Allah, becek banget di sebelah kanan. Akhirnya saya memutuskan untuk ambil lane yang sebelah kiri karena nggak begitu becek. Dan ternyata teman saya itu ketinggalan jauh. Ini dia Om Iksan dan juga Om Bila yang menggunakan Clovis 5.10 kalau nggak salah. Dari arah jalan sini kita itu belok ke kiri langsung. Itu jalur akses masuknya ke Gunung Talaga. Dan alhamdulillah akhirnya kita bertiga sampai juga di Gunung Talaga. Dan kalau pakai drone bisa jadi ini pemandangan di Gunung Talaga ini cukup menarik juga ya, karena di sekitarnya itu masih asri banget, masih terdengar burung jalak atau burung apa gitu di daerah sini. Jalanannya pun makadam, jadi nggak becek ketika turun ke arah pinggiran danaunya ini. Pemandangannya pun aslinya cukup menarik ya. Dan masya Allah di sini pemandangannya itu
luar biasa. Teman-teman bisa lihat di sebelah kanan itu udah pada longsor. Entah emang longsor atau emang dilongsorin sama orang buat diambil batunya, kita nggak tahu ya. Tapi teman-teman yang mau kesini tuh lebih hati-hati lagi karena khawatirnya sewaktu-waktu longsor dan bahaya untuk diri kita sendiri gitu. Ini kita sudah sampai dan istirahat sebentar di sini. Harusnya kalau ada warungnya sih lebih enak lagi ya di sini. Jadi bisa istirahat di pinggir danau gitu. Mungkin itu saja video kali ini. Terima kasih sudah selalu nonton dan mampir di channel saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.